Shalom. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang kami puji dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan dalam tuntunan penyertaan ya Tuhan Allah. Bapa di surga, kami akan membuka rangkaian ini Tuhan dengan membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan itu juga akan menuntun kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 yang oleh lembaga Alkitab itu memberi judul tanggung jawab yang berat. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dan dengan hormat dan tak jemaat yang diberkati Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Firman ini yang menjelaskan bahwa pengucapan syukur dan beribadah kepada Allah seperti dua sisi mata uang. Kalau hanya ada satu sisi, pasti tidak berharga. Sebaliknya, jika hanya ada sisi yang lain, pasti tidak berpengguna. Ucapan syukur tanpa ibadah seperti perbuatan tanpa iman. Ibadah tanpa ucapan syukur adalah iman yang kosong. Ada berbagai cara orang mengucap syukur. Ada orang sukses naik pangkat dan jabatan dalam karir mengadakan jamuan ucapan syukur. Tamu yang utama yang diundang adalah dalam pesta itu adalah atasannya atau orang yang mempromosikan dan membantu kesuksesannya, serta saudara, sahabat. Ada yang mengucap syukur untuk menunjukkan jauh kehebatan dan keberhasilan atas keuntungannya dalam usaha bisnis, panen berlimpah, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Orang Kristen mengadakan pengucapan syukur untuk pengucapan berkat berupa makanan dan minuman. Subjek dan tamu utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Pesta pengucapan syukur dengan mengundang saudara-saudara, sahabat, teman sekerja, lain-lain terutama dimaksudkan agar orang yang mengucap berkat Tuhan melalui hidup kita melihat dan merasakan kasih dan berkat-Nya dalam dan melalui hidup iman dan ibadah kita. Tamu utama yang diundang pada pesta pengucapan syukur orang Kristen adalah Tuhan Allah kita. Mungkin bertanya, bagaimana menghadirkan Tuhan Allah? Dengarlah jawaban Yesus Kristus. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Yang dimaksud dengan mereka yang di sebelah kanan dan adalah domba-domba orang Kristen. Saudara-saudara dan saya adalah domba-domba. Ya akan tetapi kambing-kambing yang di sebelah kirinya bertanya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu
lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertanyaan, apakah perayaan pesta pengucapan syukur kita rayakan seperti mereka yang berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, domba atau kambing? Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Janganlah pengucapan syukur menjadi ajang pamer kekayaan dan kehebatan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saudaraku, firman Tuhan hari ini jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergencangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Cara pengucapan syukur yang berkenan adalah ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu memberi aku makan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ibadah dan pengucapan syukur dengan hormat dan takut kepada Allah adalah janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Raja kerajaan surga, dalam pembacaan yang kami boleh nikmati hari ini Tuhan, ampunilah jika kami mendapati kami berpengucapan syukur dan tidak menjadikan sebagai tamu utama. Dan ampunilah kami karena pesta pengucapan syukur sering dijadikan ajang pamer dan mengabaikan ibadah. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menjadi firman yang hidup dan yang menegur dan mengingatkan kami dengan cara mengucap syukur dan beribadah yang berkenan kepadamu. Amin.